Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Desa Supriyanto dengan NIM 230512042444 dari kelas Teknik Informatika G 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai proses VPN Client to Office menggunakan GNS3. Dalam era digital yang semakin berkembang, kebutuhan akan komunikasi jaringan yang aman dan efisien menjadi sangat penting, terutama bagi perusahaan yang memiliki beberapa kantor atau karyawan yang bekerja dari jarak jauh. Salah satu solusi untuk menjawab tantangan ini adalah dengan menggunakan penerapan Virtual Private Network atau VPN. VPN memungkinkan koneksi aman melalui jaringan publik seperti internet dengan mengenkripsi lalu lintas data dan menghubungkan jaringan secara private. Praktikum ini bertujuan untuk mensimulasikan skenario nyata menggunakan GNS3 dan mikrotik router, di mana dua perusahaan A dan B terhubung melalui jaringan ISP dengan penerapan mikrotik routing OSPF dan NAT, serta pengujian koneksi menggunakan metode ping dan trace router, yang selanjutnya dilakukan konfigurasi VPN PPTP, server, dan klien untuk menghubungkan jaringan internet secara aman melalui internet. Tujuannya sendiri, yang pertama untuk mengetahui konsep dasar dan cara kerja VPN Client to Office. Yang kedua, mampu mengkonfigurasi dan mensimulasikan jaringan antar perusahaan menggunakan VPN PWTP. Yang ketiga, mengimplementasikan konfigurasi NAT, OSPF, dan routing gateway dalam sistem jaringan yang kompleks. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, memberikan pemahaman praktis mengenai implementasi VPN dalam jaringan antar kantor. Yang kedua, meningkatkan kemampuan teknis mahasiswa dalam mengelola dan memecah masalah jaringan. Yang ketiga, menyiapkan keterampilan praktis yang dapat diaplikasikan di dunia kerja, terutama dalam bidang administrasi jaringan dan keamanan data. Baik, langsung saja kita praktekkan Virtual Private Network Client to Office menggunakan GNS3. Nah, di modul yang telah disediakan di sini ada topologi yang perlu kita siapkan dari router, kemudian switch, dan masing-masing PC. Jadi, percobaan ini ada dua perusahaan, A, RCAS A, dan B, RCAS B, terhubung ke ISP. Jaringan ISP terhubung ke jaringan port internet menggunakan routing OSPF. Perusahaan A dan B mendapatkan satu IP publik dari ISP dan IP publik tersebut diseret ke jaringan lokal atau private perusahaan masing-masing yang telah ada. Nah, kita di sini sudah menyiapkan topologinya. Ada R1, R2, R3, R4, kemudian RCAS A, RCAS B. Kemudian ada masing-masing perusahaan memiliki PC1, PC2, PC1, PC2. Nah, kita di sini menambahkan switch 1 dan PC dummy. Tujuannya adalah agar bisa memudahkan untuk pengaturan R1, R2, R3, R4, terutama dalam masukkan IP address. Nah, langsung saja kita jalankan topologi yang telah kita siapkan ini. Kita buka pada VirtualBox Manager. Nah, setelah kita menyiapkan masing-masing device yang ada pada GNS3, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah merubah identitas setiap router dengan perintah sistem identity set name, nama router. Nah, pada kasus ini kita sudah mengubah nama pada masing-masing router dari router 1, router 2, router 3, router 4, router CAS A, router CAS B. Kita sudah merubahnya ke R1, R2, dan seterusnya agar sesuai dengan perintah dan memudahkan kita dalam mengoperasikan atau memasukkan IP address ke depannya.
kita cek R1 untuk membuktikannya. Kita sudah merubah nama pada masing-masing. Nah, seperti ini tampilannya jika sudah dirubah R1 login. Begitu pula pada R2, R3, R4, visi 1 untuk perusahaan A, visi B1 untuk perusahaan B, visi B2 untuk perusahaan B, kemudian router 1 sampai dengan router 4. Sudah berjalan semua. Untuk langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah men-setting IP address sesuai dengan skema jaringan yang telah disiapkan untuk router 1, 2, router 3, router 4. Nah, untuk menambahkan ini kita perlu masuk pada visi dummy. Kemudian winbox, kita pilih visi atau router 1 terlebih dahulu. Kita konekkan. Nah, kita perlu menambahkan untuk masing-masing router ini IP. Jadi langsung saja kita salin. Mungkin kita tambahkan. Nah, jika seperti ini, maka pada masing-masing router ini sudah kita tambahkan IP-nya agar mempercepat proses. Begitu pula pada router 2. Pada router 2 ini juga sudah kita tambahkan IP-nya. Selanjutnya pada router 3 kita cek, sudah kita tambahkan. Begitu pula pada router 4. Nah, untuk router kas A dan router kas B juga sudah kita tambahkan. Bisa kita cek pada masing-masing visi. Contohnya kita di sini menggunakan visi A1. Kita cek. Cek juga di visi A2. Nah, untuk visi A2 sudah ditambahkan. Kemudian PCB2.
isi B1 sudah. Sedangkan pada PC A1 dan PC B2 di situ kita belum tambahkan IP-nya. Jadi sudah kita tambahkan IP address pada masing-masing router. Karena tadi PC A1 dan PC A2 itu berada dalam satu router. Itu pula pada PC B1 dan PC B2. Nah, selanjutnya adalah perintah menambahkan advertise network SPF di Mifotic. Ini pun sudah kita siapkan tadi dan sudah kita masukkan pada masing-masing router. Kita cek dari router A1. Seperti ini tampilannya. Kita sudah masukkan untuk router A1 selesai. Jadi begitu pula pada masing-masing router. Nah, seperti ini. 12 12 12 0/24 14 14 14 0/24 111 0/24. Itu pula pada router yang lainnya. Sudah kita masukkan semua. Nah, di sini yang belum kita tambahkan adalah untuk masing-masing default gateway di Mifotic dari masing-masing PC-nya. Jadi langsung saja kita masuk pada masing-masing PC. Sini kita masuk pada PC A1. Kita klik /0 gateway sama dengan 92 168 1.10. Oke, sudah. Begitu pula pada PC A2. Di sini perbedaannya hanya pada begini. Sudah
kita tambahkan seperti ini. Nah, untuk pada bagian verbal name-nya di objek variable class A dan router class B, kita juga sudah tambahkan dari James Nut out interface ada 1 action square. Kita cek ini. Nah, sudah kita tambahkan. Itu pula pada router class B. Oke, sudah. Selanjutnya kita testing koneksi dengan ping. Nah, untuk ping ini kita lakukan di masing-masing router yang memegang masing pada PC. Nah, bisa untuk satu-satu di PC yang dimiliki oleh routing class A. Selanjutnya kita ping 222.10. Oke, juga bisa berjalan. Terakhir kita cek apakah yang destination 3 ini bisa. Di sini net unreachable, jadi tidak bisa pada destination 3. Kita stop. Kita coba hal yang sama pada PCB, baik B1 ataupun B2, bebas. Jadi kita ping 222.3. Oke, bisa replay. Kemudian kita ping lagi 111.110. Oke, juga bisa. Yang terakhir kita coba ping 192.168.1.11. Oke, sama dengan PCA. Jadi network unreachable untuk destination 3-nya. Nah, selanjutnya setelah kita testing koneksi menggunakan ping, langkah yang harus dilakukan adalah testing router dengan threshold. Oke, tool threshold route pada PCA. Kita coba terlebih dahulu. Destination satunya 111. Oke, T-nya menggunakan kecil. Oke, berhasil replay. Kita cek menggunakan Windows apakah bisa. Oke, complete juga. Kita cek juga threshold ini. Untuk destination 2-nya. Oke, kita ketik secara manual.
22210 berhasil replay. Terakhir cek destination 3. Satu 192.168.2.11. Oke, masih sama network ADSB. Jadi kemungkinan besar pada RKSB pun untuk testing router dengan presetnya sama, hanya bisa di destination 1 dan destination 2. Cek. Oke, normal. Oke, bisa replay juga. Kita cek untuk destination 3-nya. Satu 11. Oke, network anti juga. Nah, setelah itu kita harus men-setting VPN server dengan PPTP pada router RKSA. Caranya kita masuk pada PPP, kemudian PPTP server, dan mensentang yang ada pada PPTP server tersebut. Kita tutup terminalnya. PPTP server, kita centang. Oke. Setelah itu, di sini perintahnya adalah masuk pada secret. Kemudian kita tambahkan contoh. Di sini user 2. Passwordnya 1 2 3 4 5. Untuk local address-nya sendiri 10. Oke. Kemudian masuk pada network connection. Create a new connection. Next to VPN to RKSB. Sini 222 10 centang. Nah, di sini kita coba testing koneksi dengan ping sebelum VPN. Caranya dengan ping IP destination. Kita gunakan command prompt yang ada pada PCA1. Ping 192.168.2.11. Oke, destination manageable.
Tidak bisa, coba kita connect. Nah, pada weekend ini kita masuk PPP secret, tambahkan user 1, password 123 4. Servisnya kita buat PPTP, for encryption, atau addressnya 10 10 1 10 10 10 2. Oke, kita buka network connection. Kita create a network connection. VPN to RKSP. Nah, untuk hostname atau IP address-nya kita sesuaikan. Sini ditemukan 222. User 1